kalau Ali ini adalah seorang operator sekolah. Ali bertanggung jawab atas pengelolaan data siswa dan administrasi sekolah. Nah, ia seringkali, berarti udah sering ya teman-teman ya, menghadapi kesalahan data yang mengakibatkan masalah dalam pengiriman laporan bulanan ke Dinas Pendidikan. Tindakan Ali. Oke teman-teman, coba kita lihat solusi yang paling tepat. Belajar bersama Barza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Soal nomor 1. Ali adalah operator sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan data siswa dan administrasi sekolah. Ia seringkali menghadapi kesalahan data yang mengakibatkan masalah dalam pengiriman laporan bulanan ke Dinas Pendidikan. Tindakan Ali sebaiknya A. Mengadakan pelatihan rutin bagi staf terkait pengisian dan pengelolaan data agar lebih teliti dan sesuai dengan standar. B. Membuat jadwal pengisian data yang lebih teratur sehingga semua bagian di sekolah mengikuti alur yang terorganisir dengan baik. C. Menerapkan sistem pengawasan dan verifikasi data secara berkala sebelum laporan dikirim ke Dinas Pendidikan. D. Berkoordinasi dengan bagian akademik dan keuangan untuk memastikan bahwa semua data yang masuk sudah lengkap dan sesuai. E. Mengembangkan prosedur standar untuk pengelolaan data dan menetapkan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian terkait pengumpulan dan validasi data. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ali ini adalah seorang operator sekolah. Ali bertanggung jawab atas pengelolaan data siswa dan administrasi sekolah. Nah, ia seringkali, berarti udah sering ya teman-teman ya, menghadapi kesalahan data yang mengakibatkan masalah dalam pengiriman laporan bulanan ke Dinas Pendidikan. Tindakan Ali. Oke, teman-teman. Coba kita lihat solusi yang paling tepat dengan permasalahan Ali ya. Yang A. Mengadakan pelatihan rutin bagi staf terkait pengisian dan pengelolaan data agar lebih teliti dan sesuai dengan standar. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Yang B. Membuat jadwal pengisian data yang lebih teratur, sehingga semua bagian di sekolah mengikuti alur yang terorganisir dengan baik. Oke, permasalahan di sini adalah kesalahan data ya teman-teman ya, bukan keterlambatan. Kalau keterlambatan yang B tepat. Ya, tapi ini adalah kesalahan data. Nah, berarti yang B menjadi kurang tepat ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menerapkan sistem pengawasan dan verifikasi data secara berkala sebelum laporan dikirim ke Dinas Pendidikan. Bagus teman-teman ya. Diawasi dan diverifikasi data, dicek kembali sebelum dikirim. Jadi dibanding yang A lebih tepat yang C teman-teman ya, lebih solutif yang C ya, lebih tepat sasaran ya. Nah, lanjut lagi kita bandingkan dengan yang D. Berkoordinasi dengan bagian akademik dan keuangan untuk memastikan bahwa semua data yang masuk sudah sesuai dan lengkap. Dibanding yang C, masih lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang E teman-teman. Mengembangkan prosedur standar untuk pengelolaan data dan menetapkan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian terkait pengumpulan dan validasi data. Yang E lebih lengkap, lebih tepat daripada yang C ya teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi di soal nomor 1 ini adalah E.
mengembangkan prosedur standar untuk pengelolaan data, dan menetapkan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian terkait pengumpulan dan validasi data ya. Poin yang E ini poinnya 5 teman-teman ya. Yang C poinnya 4, kemudian yang A poinnya 3, D 2, dan B 1 teman-teman ya. Soal nomor 2. Seorang penata layanan operasional bertanggung jawab dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional layanan di suatu instansi. Salah satu tugas utama adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada klien berjalan lancar, dengan meminimalkan gangguan dan meningkatkan kepuasan klien. Tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas layanan operasional di instansi adalah A. Melakukan monitoring secara rutin terhadap performa layanan dan memastikan adanya evaluasi berkala. B. Mengadakan pelatihan keterampilan operasional bagi seluruh staf untuk meningkatkan kualitas layanan. C. Menyediakan sistem pengaduan pelanggan yang responsif dan cepat ditindaklanjuti. D. Berkolaborasi dengan tim teknis untuk memastikan bahwa peralatan dan sistem pendukung layanan berfungsi optimal. E. Menyusun panduan operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh semua staf terkait. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau seorang penata layanan operasional bertanggung jawab dalam menjaga efektivitas dan efisiensi layanan. Nah, salah satu tugas utama adalah memastikan ya bahwa layanan yang diberikan kepada klien berjalan lancar dengan meminimalkan gangguan dan meningkatkan kepuasan. Tindakan yang dapat diambil. Oke, ya teman-teman ya. Berarti kita harus membuat layanan operasional layanan yang lancar, minim gangguan dan puas kliennya ya. Apa yang dapat kita ambil? Yang kita lakukan ya. Yang A, melakukan monitoring secara rutin terhadap performa layanan dan memastikan adanya evaluasi berkala. Bagus teman-teman ya, dipantau. Tidak dibiarkan saja, pantau bagaimana performa layanan terhadap klien dan mengevaluasi kalau ada kekurangan. Bagus ini teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B, mengadakan pelatihan keterampilan operasional bagi seluruh staf untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa monitoring dan evaluasi percuma. Nah, berarti lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menyediakan sistem pengaduan pelanggan yang responsif dan cepat ditindaklanjuti sudah ada di A. Karena ada kata-kata evaluasi ya teman-teman ya. Masih lebih tepat yang A. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Berkolaborasi dengan tim teknis untuk memastikan bahwa peralatan dan sistem pendukung layanan berfungsi optimal. Ada di A. Evaluasi teman-teman ya. Jadi yang D menjadi kurang tepat. Yang E. Menyusun panduan operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh semua staf terkait, itu pun ada di A, teman-teman ya. Jadi, jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Melakukan monitoring secara rutin terhadap performa layanan dan memastikan adanya evaluasi berkala. Ingat teman-teman, B sampai E bukan salah teman-teman. Tapi B dan E itu sudah mencakup di A ini teman-teman. Mulai dari monitoring, evaluasi berkala, ini sudah masuk di A. Jadi, opsi yang punya nilai tertinggi adalah yang A4. Ya, melakukan monitoring secara rutin terhadap performa layanan dan memastikan adanya evaluasi berkala. Itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi poin apa? Poin 3 ada di D. Maaf, bukan poin 4 ya teman-teman ya. Salah. Salah Pak Reza. Poin 5 ya, ini kan adalah teknis ya. Poin 4 ada di sini, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di E, teman-teman. Soal nomor 3. Ari adalah seorang penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah yang menangani pelayanan perizinan. Dia menyadari bahwa banyak pengaduan dari masyarakat terkait lambatnya proses pengajuan izin karena kurangnya koordinasi antar bagian di instansi tersebut. Tindakan Ari. A. Mengadakan pelatihan bagi pegawai di setiap bagian agar lebih memahami prosedur pelayanan perizinan. B.
Menyusun jadwal rapat mingguan antar bagian untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. C. Menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempercepat alur pelayanan. D. Membuat standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan mudah diikuti oleh setiap bagian yang terlibat dalam pelayanan perizinan. E. Menambah jumlah pegawai di bagian pelayanan perizinan untuk mempercepat proses pengajuan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ari ini seorang penata layanan operasional yang melayani pelayanan perizinan ya. Dia menyadari bahwa banyak pengaduan dari masyarakat terkait lambatnya, ini ya, lambat ya teman-teman ya, proses pengajuan izin karena kurangnya koordinasi antar bagian di instansi tersebut. Ada masalahnya teman-teman, kurang koordinasi. Apa solusinya? Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A ya. Mengadakan pelatihan bagi pegawai di setiap bagian agar lebih memahami prosedur pelayanan perizinan. Ingat teman-teman, ini kurang koordinasi. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Yang B, menyusun jadwal rapat mingguan antar bagian untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Bagus yang B ini teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang B ya. C, menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempercepat alur pelayanan. Terintegrasi untuk mempercepat alur pelayanan ya. Oke, masih lebih tepat yang B ya teman-teman, karena ini kurang koordinasi masalahnya ya. Yang C kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membuat standar operasional prosedur yang jelas dan mudah diikuti oleh setiap bagian yang terlibat dalam pelayanan perizinan. Bagus teman-teman. Kemungkinan kurang koordinasi karena tidak adanya SOP yang jelas ya. Jadi yang B kurang tepat. Lebih tepat yang D ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang E. Menambah jumlah pegawai di bagian perizinan untuk mempercepat proses pengajuan. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah D. Membuat standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan mudah diikuti oleh setiap bagian yang terlibat dalam pelayanan perizinan. Jadi yang D ini poinnya 5. Kemudian yang B poinnya 4. C poinnya 3. A 2. Dan E 1. Yang mana? Soal nomor 4. Rudi bekerja sebagai penata layanan operasional di sebuah kementerian yang memiliki beberapa cabang layanan di berbagai wilayah. Setiap cabang memiliki karakteristik operasional yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh, Rudi ditugaskan untuk mengusulkan strategi peningkatan layanan yang relevan untuk seluruh cabang. Tindakan Rudi: A. Melakukan studi banding ke instansi lain yang memiliki pelayanan serupa untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan. B. Menyusun pelatihan untuk pegawai di setiap cabang agar memiliki keterampilan yang setara dalam melayani masyarakat. C. Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang seragam di seluruh cabang agar setiap pegawai memiliki standar yang sama. D. Mengadakan survei kepuasan pelanggan di setiap cabang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pengguna layanan. E. Menyesuaikan strategi operasional di setiap cabang berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing wilayah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudi adalah penata layanan operasional yang punya cabang di berbagai wilayah. Setiap cabang punya karakter yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh, Rudi ditugaskan untuk mengusulkan strategi peningkatan layanan yang relevan untuk seluruh cabang. Ingat teman-teman, karakteristik operasional setiap cabang berbeda-beda. Kita harus mengusulkan strategi peningkatan layanan untuk seluruh cabang. Bagaimana solusinya? Coba kita lihat jawaban yang A. Melakukan studi banding ke instansi lain yang memiliki pelayanan serupa untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya.
Kita bandingkan dengan yang B. Menyusun pelatihan untuk pegawai di setiap cabang agar memiliki keterampilan yang setara dalam melayani masyarakat. Lebih tepat yang B dibanding yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang seragam di seluruh cabang agar setiap pegawai memiliki standar yang sama. Oke, teman-teman. Ya, dibanding yang masih bagus yang B dibanding yang C ya teman-teman ya. Yang D, maaf teman-teman, kurang tepat pada saya. Lebih baik kita mengevaluasi kinerja ya. Masih lebih tepat yang C dibanding yang B ya teman-teman ya. Sekarang C kita bandingkan dengan yang D. Mengadakan survei kepuasan pelanggan di setiap cabang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pengguna layanan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan C dan E. Menyesuaikan strategi operasional di setiap cabang berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing wilayah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Jadi bukan diseragamkan teman-teman ya. Jadi masing-masing. Jadi yang E ini jawaban yang C jadi kurang tepat. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah E. Menyesuaikan strategi operasional di setiap cabang berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing wilayah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Jadi ini poinnya 5 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di video selanjutnya.